Jangan lupa subscribe, like, and share. Bagikan. Yang udah subscribe makasih, yang belum subscribe dong. Ini saya ngingetin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى آخرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى أزواجه وأولاده وذريته وآل بيته، ونخص خصوصا على مؤلف كتاب المرام الإمام الباقر المحدث الحافظ ابن حجر العسقلاني شأول لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي جعل الشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المأنان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي آخر الزمان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال أيضا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. قال أيضا: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أيضا: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Hadratul Mukarramun, asatizat, para ustadz, para kiai,
para syekh, para habib, para habibi yang semuanya saya ta'zimi, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami Al-Fajar akhirnya Ustaz Al-Haj Cecep Syaifuddin matanallahu fituli hayatihi, dan para segenap imam-imam besar, penasehat yang saya muliakan, hadirin hadirat jamaah salat subuh yang saya hormati dan semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita jumpa kembali di waktu dan gelombang yang sama. Kangen juga rasanya, bolos satu kali saya, jadi kita 2 bulan baru ketemu. Mohon maaf karena tugas, jadi saya terpaksa bolos di bulan yang lalu. Kajian kali ini rada berat, ya agak berat nih. Mudah-mudahan pun sarapannya berat ntar. Sengaja saya bahas yang berat-berat sebelum Ramadan. Sebenarnya ini materi tentang Ramadan, tapi kalau dibahas di bulan Ramadan khawatir merusak pahala puasa. Terutama saya pun jadi teraus, jadi mending dibahas sekarang aja. Ya, karena materinya agak berat ini. Tentang puasa. Kitabus Syiyam itu materi kali ini tentang puasa, karena insya Allah kita kurang dari 1 minggu lagi memasuki bulan Ramadan. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, ya, Kamis insya Allah puasa. Kalau ikut NU atau Kemenak, insya Allah hari Kamis puasanya. Muhammadiyah Rabu. Kalau Islam KTP langsung Lebaran. Ya. Yaitu berkaitan hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Terutama saya akan bahas 2 hal yang menjadi polemik, yang enggak ada berkesudahannya, tidak ada ujungnya sampai kiamat juga, tapi paling tidak saya akan berikan pencerahan. Yaitu yang pertama tentang kapan kita puasa, penetapan awal Ramadan dan awal Syawal atau Idul Fitri. Yang kedua, materi kedua adalah tentang berkaitan dengan historis, sejarah historis sholat taraweh. Makanya kitabnya banyak di bawah, ada 5 ini. Ya. Kalau satu kitab 1 jam berarti 5 jam. Siap-siap aja. Jadi ntar kita sarapan di jamak takdim dengan makan siang. Langsung makan siang. Pertama, hadis yang pertama tetap saya bahas kitab Bulughul Maram dulu sebagai kitab inti kajian saya di sini, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu ramadhana, jangan kamu mendahului bulan Ramadan, bisaumi dengan berpuasa, yaumin 1 hari, wala yaumaini, dan juga jangan berpuasa 2 hari sebelum Ramadan, penghujung Sya'ban, illa terkecuali rajulun, bagi seseorang, kana yasumu sauman, kecuali bagi orang yang memang terbiasa puasa sunnah. Jadi jangan mempertemukan puasa sunnah Sya'ban di penghujung Sya'ban, sehingga mempertemukan sunnah Sya'ban dengan awal Ramadan. Ini sifatnya larangan, muttafaqun alaih. Kenapa? Karena di penghujung Sya'ban itu termasuk yaumus syak, hari yang meragukan. Jadi tanggal 29, 30 itu jangan puasa.
Bahkan setelah tanggal 15 Sya'ban kesananya kita makruh puasa, kecuali bagi orang yang terbiasa puasa sunnah. Contoh, bagi bapak ibu yang biasa puasa Senin Kemis, emang udah kebiasaan, nah nggak masalah. Ketika kita hari Senin puasa, Selasanya 1 Ramadan, nggak jadi soal. Atau Kemis kita puasa, Jumatnya 1 Ramadan, umpama, nggak jadi soal. Atau yang biasa puasa Daud, sehari puasa sehari enggak, pas puasa besok 1 Ramadan, nggak jadi soal. Tapi kalau ujuk-ujuk, ngerti ujuk-ujuk nggak? Tahu apa sih ujuk-ujuk ya? Tahu-tahu puasa begitu tuh, nemen banget. Senin Kemis kagak, pas penghujung Saban puasa. Nah itu nggak boleh. Nggak boleh mempertemukan ujung Syaban dengan awal Ramadan dengan puasa. Ngasok lah. Lagian logikanya nemen-nemen amat, rajin amat puasa. Iya, soleh banget. Soleh yang salah. Ada orang yang soleh tapi salah, rajinnya kebangetan, ilmunya kagak, ya seperti itu. Jadi rajin itu semangat, giroh ibadah harus disertai, diimbangi dengan giroh semangat tolabul ilmi. Jangan kebalik, ibadah getol ngaji kagak, atau ngaji rajin ibadah ora, sama baik. Itu larangan. Yang kedua, wa an Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu qala man shoma, barang siapa yang puasa al yaumal ladzi yushakku, di hari yang meragukan. Tuh, menguatkan hadis yang pertama. Siapa orang yang berpuasa di hari yang meragukan, di penghujung Sya'ban, Sya'ban, faqad 'asa Abul Qasim, sungguh dia telah melanggar ajaran Abul Qasim, yaitu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadisnya sama-sama sahih tentang larangan puasa di penghujung bulan Sya'ban, karena itu termasuk hari yang meragukan. Karena di kalender Hijriyah itu tahun Qamariyah, bulan Qamariyah itu jumlah hari dalam sebulan tuh kalau enggak 29 30. Kalau enggak 30 29. Biasanya seperti itu. Enggak ada sampai tanggal 28, enggak ada. Sampai 31, apalagi 32 juga enggak ada. Jadi kalau enggak 29 ya 30. Yang kedua, berkaitan dengan penetapan 1 Ramadan. Ini masih ramai aja sampai sekarang, banyak WA. Ustadz, kapan puasa? Kapan puasa? Dan ntar dulu, kapan? Lama banget. Ya entar sabar, nunggu isbat. Sungguh nunggu sidang ketetapan dari Kementerian Agama. Nah ini saya akan kuatkan dalil tentang isbat, ketetapan pemerintah itu tidaklah salah karena memang ada landasannya. Pertama, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar langsung bahwa Rasul bersabda berkaitan kapan puasa, idza ra'aitumuhu, apabila kamu melihat hilal, kata Rasul, hilal itu bulan sabit, bulan awal, bulan muda. Fasumu, maka puasalah kamu kalau hilalnya kelihatan. Wa idza ra'aitumuhu, apabila kamu melihat juga hilal, fa'aftiru, maka lebaranlah, berbukalah. Fa in ghumma 'alaikum, apabila awan mendung menutupimu, karena mendung gelap sehingga hilal enggak kelihatan, faqduru lahu, maka perkirakanlah, kata Rasul, kira-kira. Muttafaqun alaih. Wali Muslim, fa in ughmiya 'alaikum, apabila awan mendung atau gelap menutupi kalian, faqduru lahu 30, maka sempurnakan bulan yang kau hitung menjadi 30 hari. Jadi kalau kita mau puasa di tanggal 29 Sya'ban ternyata bulan hilal enggak kelihatan, maka genapkan 30 hari. Pas mau lebaran tanggal 29 Ramadan hilal enggak kelihatan, berarti genapkan Ramadan menjadi 30 hari.
Walil Bukhari, di hadis Bukhari dikatakan fa akmilu iddata salasina, sempurnakanlah jumlah bilangan menjadi 30 hari. Kemudian dari juga Abu Hurairah, dari Sahih Bukhari, walahu min hadisi Abi Hurairah, sumbernya Abu Hurairah, fa akmilu iddata, maka sempurnakanlah iddata, jumlah bilangan Sya'ban, bulan Sya'ban, salasina, menjadi 30 hari. Ini hadis sahih semua. Makanya kenapa Kemenak itu ngirim sekitar 80 lebih titik ya ke seluruh penjuru tanah air itu, terutama yang kelihatan yang pinggir laut, di atas gunung itu, untuk mengamati si hilal. Si hilal itu bukannya tukang cilok, hilal bulan sabit. Diamati. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala tara an-nasul hilal. Dari Ibnu Umar bahwasanya orang-orang telah melihat hilal, menyaksikan hilal. Maka kata Ibnu Umar, fa akhbartu, maka aku mengabarkan kepada siapa? Kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ani ra'aituhu, sesungguhnya aku telah melihat hilal, kata Ibnu Umar. Fasama, maka Rasul berpuasa. Wa amara an-nasa bisiyamihi, dan memerintahkan kepada umat Islam agar berpuasa ketika ada laporan dari Ibnu Umar dan sahabat yang lain menyaksikan hilal. Maka Rasul perintahkan kepada umat Islam agar berpuasa di esok harinya. Nah, berapa tuh hadisnya tuh? Banyak dia. Lagi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna a'rabiyan. Dari Ibnu Abbas ada orang Arab Badui, orang pedalaman. Ja'a ilan Nabi, datang kepada Nabi, menghadap kepada Nabi. Faqala, orang Badui tersebut berkata kepada Rasul, inni ra'aitul hilal. Ya Rasul, bahwasanya aku telah melihat si hilal. Kayak orang si hilal. Faqala, maka Rasul bertanya kepada si Badui tersebut, atasyhadu an la ilaha illallah? Apakah engkau bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah? Qala na'am. Orang Badui menjawab, ya. Faqala, maka Rasul kembali bertanya, atasyhadu anna Muhammad Rasulullah? Apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah? Qala na'am. Maka orang Badui menjawab, yes. Qala, maka Rasul bersabda, fa'adzin fin nasi ya Bilal, maka umumkanlah kepada orang-orang wahai Bilal, kepada umat Islam, ayyasumu ghadan, agar besok kita puasa. Kembali laporan tentang ru'yatul hilal, terlihatnya hilal. Kesimpulannya, hisab dan ru'yat dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ru'yat butuh hisab. Hisab lebih sempurna kalau di ru'yat. Jadi metodologi kedua ini digunakan oleh pemerintah untuk menetapkan satu Ramadan atau satu Syawal, bahkan penetapan tahun baru Hijriah. Kemudian bulan Zulhijjah untuk haji. Nah, ini metode kedua ini digunakan pemerintah. Hisab digunakan untuk membuat kalender, ru'yat untuk menetapkan jatuh kapan puasanya, kapan lebarannya. Jadi demikian kesimpulannya. Adapun perbedaan kita tetap hormati. Yang penting mah ada dalilnya. Yang penting mah masih puasa, jangan nanya getol kapan puasa, tapi puasa ora. Nah, mudah-mudahan kita pada sehat semua. Allah sampaikan umur kita di bulan Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu sama orang-orang beriman, karena di sana dah dilipat gandakan pahala ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Dah dua materi. Yang ketiga, materi terakhir yang pembahasannya lebih panjang, kembali saya bahas tentang sejarah historis sholat taraweh. Saya ulangi, materi yang dalam ini adalah tentang sejarah historis sholat taraweh. Saya tidak bahas perbedaannya karena memang gak ada perbedaan di bab sholat taraweh. Yang ada bukan khilafiyah tentang taraweh, yang ada adalah diskoniah.
diskonia. Mendingan bahas sekarang kan, kalau kesel kan nggak ngurangin pahala puasa. Daripada ntar puasa dibahas, ntar pada kesal semua. Baik, sejarah pertama kali sholat taraweh yang setiap tahun ribut terus. Ada masjid ngadain 2 taraweh, 8 sama 20. Ya, yang 8 lanjut witir, yang 20 ngasok. Ya, ya begitu ya. Ya pernah begitu saya imam. Pak Ustadz pilih yang 20, pilih yang 8. Nah maksudnya kalau Ustadz pengen 20 ngasok dulu di dalam. Kita mau witir dulu. Ya alasannya karena khilaf. Ini kadang-kadang kita ini menawarkan khilafiyah tapi nggak dijelaskan mana khilafnya. Lucu. Orang awam yang kudunya dijelaskan dulu sejarah histori seperti apa baru ngomong khilafiyah. Kita dicekokin khilafiyah sama ustadz, tapi ustadz nggak ngejelasin sebab bedanya apa, gitu loh. Harusnya kalau kita menyuguhkan suatu perbedaan sebelum kita ngambil solusi keputusan, jelaskan dulu kenapa beda. Yang ini karena begini, yang ini karena begini, itu baru bijak ustadz begitu. Ini ustadz ujuk-ujuk menawarkan perbedaan, silahkan pilih yang mana. Lah gue pilih yang mana? Ya pilih yang banyak atuh. Iya kan? Akhirnya ujung-ujungnya voting. Sholat kok voting. Bapak Ibu, kita daripada pusing dan bingung, kita voting aja. Ini masjid mau 20 apa 8? Coba yang 8 rakaat nunjuk. 8 semua. Iya begitu ya? Yang nggak taunya yang 20 tinggal sebaris. Iya kan ya? Walaupun nanti saya jelaskan sampai busa-busa, sampai 4 kitab saya bawa nih, belum tentu pada nurut, tetap pakai hawa nafsu yang diikutin. Ya kan? Iya kan? Iya kan? Nah, maka saya akan jelaskan historisnya biar kita paham ngajinya itu benar-benar ngaji mendengarkan alur cerita dari awal sehingga kita menemukan titik temu, bedanya di sini kalau memang ada perbedaan. Siap? Ya, jangan ribut lagi besok. Pertama, zaman Nabi belum dikenal istilah taraweh, belum dikenal istilah sholat taraweh. Yang ada qiyamul Ramadan, walaupun konteksnya sama-sama sholat malam di bulan Ramadan. Awal kisah Upin Ipin, awal cerita tentang pertama kali Rasulullah SAW sholat qiyamul Ramadan di masjid. Hadis ini di Sahih Bukhari jilid 1 hadis nomor 2012. Haddatsana Yahya ibnu Bukair, haddatsana Al-Lais an Uqail an Ibni Syihab, akhbarani Urwah an Aisyah radhiyallahu anha. Jadi sumbernya siapa? Aisyah radhiyallahu anha menceritakan asal mula Rasul salat qiyamul Ramadan yang sekarang kita kenal dengan istilah tarawih. Apa kata Aisyah? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kharaja, keluar rumah, lailatan min jawfil lail. Rasul keluar rumah itu di tengah malam sebenarnya, bukan habis isya. Ya habis isya tapi ada maleman. Fa shalla fil masjidi, maka Rasul salat di masjid. Berangkat dari rumah ke masjid rada maleman, itu kan, ke masjid, salatlah di masjid. Wa shalla rijalun bi salatihi, dan diikuti beberapa orang laki-laki. Jadi Nabi enggak ngajak, Nabi ke masjid salat diikuti. Kalau bahasa Tambun diembetin. Apa embetin? Ngembet, ikut. Jadi enggak ngajak. Jadi enggak ada unsur perintah. Hanya Rasul ke masjid diikutin sama beberapa orang laki-laki.
Fa asbahan nasu fatahaddatsu, maka orang yang semalam itu ngikut sholat bersama Rasul, besok paginya cerita sama RT 1, sama RT 2, Nabi semalam sholat. Malah apa? Qiyamul Ramadan. Yang bener lu? Iya, coba aja ntar malam. Fajtama'a aktsaru minhum fasallau ma'ahu. Maka di malam kedua semakin banyak orang yang ngikut sholat Qiyamul Ramadan bersama Rasul. Fasbahan nasu fatahaddatsu. Esok hari di malam kedua itu, besoknya yang semalam ikut sholat bersama Rasul cerita lagi sama Pak RW. Ini RT tuh, RW sekarang. Tambahan saya ini mah, mau masa di zaman Nabi ada RT RW. Biar lucu biar lucu, biar nggak kesel. RW tahu, oh semalam Nabi sholat. Fakatsura ahlul masjidi minal lailati salisah. Maka di malam ketiga semakin banyak orang yang sholat bersama Rasul. Nah, coba sebelum saya teruskan hadis ini. Jadi perbedaan di zaman Nabi dengan zaman now, zaman sekarang nih, sholat tarawih itu. Kalau zaman Nabi itu makin hari makin banyak. Zaman Nabi. Jadi zaman Nabi itu tarawih itu makin hari makin banyak. Beda tipis sih, beda tipis. Kalau zaman Nabi itu tarawih itu jamaahnya makin hari makin banyak, makin membeludak. Kalau zaman now sekarang itu makin hari makin maju. Ya, makin maju sopnya, barisannya, benar kan ya? Beda tipis kan? Makin banyak dan makin maju. Maka di malam ketiga semakin banyak yang sholat taraweh. Fakharaja Rasulullah SAW fasalla bi sholati. Maka di malam ketiga Rasul tetap mengimami, ikut sholat bersama para sahabat, walaupun Nabi enggak ngajak. Makin banyak. Falamma kanatil lailatur rabi'ah, tatkala di malam yang keempat, ajazal masjidu an alihi, orang-orang di masjid udah pada nungguin. Banyak yang nungguin di malam keempat pengen taraweh, semakin ngebludak, enggak muat masjidnya. Hatta kharaja li sholati subhi, Nabi enggak keluar sehingga sholat subuh di malam keempat baru ke masjid. Orang pada nungguin, enggak pada sholat karena Nabi enggak keluar. Ngobrol, ada yang ngomongin pancingan, ada yang ngomongin burung. Emang ada hadisnya? Enggak ada. Ngobrol aja. Jadi malam keempat sahabat banyak yang nunggu, tapi Nabi enggak keluar. Falamma qadal fajr, maka setelah salat subuh atau setelah salat fajar, aqbala 'alan nas, Nabi menghadap kepada para sahabat yang setia, yang di malam itu mereka begitu ramai untuk salat tarawih. Fatasyahada, dan Rasul menyaksikan mereka begitu getolnya ya, semangatnya ingin sholat qiyamul Ramadan atau tarawih. Tsumma qala, maka Rasul bersabda kepada para sahabat, amma ba'du fa innahu lam yakhfa alayya makanakum. Wahai para sahabatku, tidak ada yang aku khawatirkan alayya, bagiku, makanukum, terhadap kalian. Walakinni, akan tetapi, khasyitu, aku takut, antufrodo alaikum, aku takut jika semalam di malam keempat aku ke masjid lagi untuk sholat taraweh, aku takut turun ayat diwajibkan sholat taraweh. Itu alasan Nabi tidak ke masjid di malam keempat. Khawatir Jibril datang bawa surat perintah wajib taraweh. Nabi tahu umatnya gede ambek. Andai kata saat itu Nabi di malam keempat keluar,
Karena ayat itu turun biasanya sesuai dengan kondisi umat, Pak. Sementara masyarakat saat itu begitu antusias untuk sholat taraweh. Khawatir Rasul. Tahu-tahu Jibril datang mewajibkan sholat taraweh, nyahok semua kita. Karena ini tukang bolos semua kan. Ada yang semalam, ada yang seminggu, ada yang sebulan bolosnya taraweh. Nabi tahu umatnya seperti itu, maka beliau tidak keluar di malam keempat. Dah, ini kisah nyata tentang sejarah historis sholat taraweh pertama kali yang dilakukan oleh Nabi. Jadi Nabi hanya 3 malam sholat taraweh di masjid. Itu inti hadis ini, 3 malam. Ada yang ngikutin sunnah Nabi, taraweh di Al-Fajar cuma 3 malam doang. Karena sunnah katanya. Sunnah yang keblinger. Ya, jadi makanya besok pas habis 3 malam sepi itu Pak Ustadz jangan salahin. Nah, mungkin mereka ngikutin sunnah Nabi. Sunnah yang keblinger. Nabi tidak keluar bukan berhenti sholat taraweh, tetapi Nabi menjaga khawatir wajib sholat taraweh. Dah, pertanyaan saya sebelum berikut ke hadis berikutnya, berapa rakaat taraweh yang 3 malam itu? Ada nggak tadi penjelasan berapa rakaat? Ada nggak? Berapa jumlah rakaat taraweh Nabi yang 3 malam itu? Ada nggak tadi penjelasan? Nggak ada ya? Nggak ada. Padahal sahabat banyak, apalagi di malam ketiga. Banyak yang ikut sholat bersama Rasul, tapi tidak ada satupun perawi yang menceritakan tentang berapa jumlah rakaat Rasul yang 3 malam di masjid itu. Kenapa? Jawabannya karena para sahabat Nabi enggak hitung-hitungan untuk ibadah. Berapapun jumlah rakaatnya, kalau Nabi belum pulang enggak ada yang pulang duluan. Tapi sahabat saya kan sahabat Nabi, bedain sahabat Nabi dengan sahabat saya. Sahabatnya Pak Haji Cecep, sahabatnya beliau. Imamnya belum rampung, tinggal pergi. Iya Pak ya? Kan sunnah, kita nggak bicara sunnah, kita nggak bicara hukum, tapi kita bicara keutamaan, kita bicara keikhlasan, kita bicara keistiqomahan, kita bicara kesabaran, kita bicara menahan hawa nafsu saat ibadah. Kita nggak bicara hukum. Kalau hukum mah sunnah, iya nggak usah diomongin. Tapi perbandingan sahabat Nabi dengan sahabat beliau, ya seperti itu. Sahabat Nabi nggak ada yang pulang dan nggak hitung-hitungan berapapun jumlah rakaatnya. Kalau imam belum bangkit, nggak ada yang bangkit. Maka besok taraweh, kalau imam belum kelar taraweh, tinggal pulang. Pertanyaannya, itu ngikutin siapa? Yo, ikutin siapa? Itu ngomongin sunnah. Ini nyunnah. Taraweh belum kelar tinggal pergi. Sunnah dari mana itu? Bid'ah itu. Ayo, sekarang saya pulangin. Kalau besok ada, kecuali yang mencret. Ya, karena kebanyakan kolak kan ya, kaget. Ya, itu beda cerita. Uzur syar'i namanya. Tapi kalau ujuk-ujuk pulang imamnya belum kelar, itu ajaran siapa? Maaf sedikit emosional. Untungnya dibahas sebelum Ramadan. Ini maksud saya begitu. Karena kebiasaan. Bilal taraweh di malam pertama, kedua, ketiga semangatnya luar biasa. Bahkan apalagi makmum jamaahnya. Si Bilal belum kelar ngomong sallu sunnatat tarawih awwalih. Itu Bilal belum kelar ngomong itu. Udah oh ya, betul enggak Ustaz? Saking semangatnya 3 malam.
Tapi pas malam 28, 29, sallu sunnatan tarawih rakataini jami'atu rahimakumullah. Ngeri nyautin. Panjangin sama Bilal panjangin. Iya kan? Yang di belakang udah lempo, buru-buru nyautin Bilal. Iya mudik. Oh iya mudik ya. Beda cerita kalau mudik, kita nggak bahas mudik. Mau diapain pulang kampung? Yang kita bahas yang taraweh. Nah itu hadis yang pertama. Nah setelah itu maka sahabat pun akhirnya mereka sholat taraweh pun ikut masing-masing. Yang kedua, setelah era Nabi taraweh 3 malam di masjid, diriwayatkan di hadis nomor 2010, diceritakan oleh Abdurrahman bin Abdul Qari, beliau muridnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Abdurrahman, kharajtu ma'a Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu lailatan fi Ramadan ila al-masjid. Suatu malam di bulan Ramadan, aku bersama Umar bin Khattab pergi ke masjid. Fa idzan nasu auza'un mutafarriqun. Dan kami mendapati para sahabat salatnya itu mencar-mencar, mutafarriqun, masing-masing. Jadi di satu masjid imamnya banyak gitu loh. Kayak acak adut gitu loh. Kayak sholat di rest area. Ya kan ya. Ada yang jamak, takdim, ada takhir. Ayo gimana gitu. Jadi masing-masing numpuk-numpuk begitu. Yusalli rajulu nafsi, ada orang yang sholat sendirian. Wa yusalli rajulu fa yusalli bi sholati rahtu, ada orang yang sholat diikuti beberapa orang yang lainnya masing-masing. Ada yang 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Ada yang se-RT masing-masing. Faqala Umar, maka Umar berkata, inni ara law jama'tu haula'i ala qari'in wahidin lakana amsal. Andai kata aku satukan mereka ini, yang tadinya mencar-mencar, aku satukan dengan satu imam, wahidin qari'in, dengan satu imam, maka ini lebih baik, kata Umar radhiyallahu an. Maka ini akan lebih baik daripada masing-masing firqah, kelompok-kelompok. Summa azama fajama'u, maka mereka dikumpulkan oleh sahabat Umar bin Khattab ala Ubay bin Ka'bin. Mereka dikumpulkan dengan satu imam, dan imamnya adalah Ubay bin Ka'ab. Pertama kali imam taraweh di zaman Umar namanya sahabat Ubay bin Ka'ab, karena beliau hafal Quran, termasuk redaktur sahabat Nabi yang nyusun mushaf Quran. Ada Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Muawiyah bin Abi Sufyan, Ali bin Abi Thalib yang nyusun mushaf. Dan salah satunya adalah Ubay bin Ka'ab. Masih muda, suaranya bagus, hafal Quran. Maka disatukanlah mereka dengan satu imam dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab. Summa kharajtu ma'ahu lailatan ukhra. Kemudian di malam yang lain aku kembali keluar bersama Umar bin Khattab. Wan nasu yusalluna bi salati qarihim. Dan ternyata ijtihadnya Umar bin Khattab dilestarikan, diteruskan oleh sahabat. Artinya mereka taraweh dengan satu imam, bareng-bareng, diteruskan sama sahabat. Qala Umar, maka Umar berkata, ni'mal bid'atu hadhihi, senikmat-nikmat, sebagus-bagusnya bid'ah seperti ini. Ada kata bid'ah. Sebagus-bagusnya bid'ah seperti ini. Sahih Bukhari, Umar bin Khattab mengatakan ada bid'ah yang bagus, dan bid'ah yang paling bagus adalah bid'ah salat taraweh berjamaah dengan satu imam. Sebagus-bagusnya bid'ah.
Jadi kalau ada yang menafsirkan kullu bid'atin dolalatin wa kullu dolalatin finnar, pokoknya setiap bid'ah sesat dan setiap sesat neraka, beranikah Anda mengatakan sahabat Umar bin Khattab ahli neraka? Sahih Bukhari, sahih. Kan sekarang orang bawel bang, soeh enggak hadisnya, soeh tidak. Artinya ada bid'ah yang tidak dolalah, ada bid'ah yang bagus, termasuk mushaf Quran. Karena pemushapan Quran juga bid'ah. Tidak ada perintah, tidak ada contoh dari Nabi, tapi itu wajib dilakukan. Jika tidak, bagaimana dengan sahabat saya? Nggak bakal bisa baca Quran kalau mushafnya nggak ada. Karena zaman Nabi tidak ada mushaf. Udah ya, cukup. Nyambung, masuk Pak Eko? Anak kopi. Tapi besok puasa jangan sedian ginian. Nah, pertanyaan saya, Imam tarawih zaman Umar bin Khattab siapa tadi? Ubay bin Ka'ab. Siapa? Ingat ya, besok kita ulangan. Imamnya siapa? Zaman Nabi siapa imamnya? Nabi. Berapa rakaatnya? Nggak ada. Zaman Umar siapa imamnya? Berapa rakaat? Belum ada. Oh, baik. Jumlah rakaat tarawih di zaman Umar bin Khattab yang tidak dicantumkan di Sahih Bukhari adanya dalam kitab Al-Muwatta Imam Maliki. Aduh, udah ada pertanyaan. Nggak usah nanya kayak. Kesannya udah panjang lebar ini. Ntar bahas tarawih pertanyaan tentang mudik lagi. Ini sesohehnya kitab yang paling soheh setelah Quran itu Muwatta karangan Imam ini kitab hadis. Yang di dalam kitab ini di hadis nomor 249 menjelaskan di halaman 60 ada satu hadis yang menjelaskan berapa jumlah rakaat tarawih di zaman Umar bin Khattab yang diimami oleh sahabat Ubay bin Ka'ab. Dengar baik-baik. Yang kita bicara historis ya. Saya nggak bicara perbedaan, bicara sejarah cerita awal mula. Hadis nomor 249 an Yazid ibnu Ruman annahu qala, bahwa Yazid bin Ruman menceritakan, kanan nasu adalah orang-orang yaqumuna mendirikan salat fi zamani Umar, di zaman Umar ibnu Khattab, fi Ramadhan, di bulan Ramadan, bi salasin wa ishrina rakaatan, dengan 23 rakaat. Zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ini juga ada di Sunan Kubro, hadis nomor Imam Baihaqi. Kubro itu Imam Baihaqi. Hadis nomor 4618. Kitab Muwatta. Udah ketahuan. Jadi rakaatnya berapa? 23 rakaat dengan witir. 20 tarawih, 3 witir. Masuk Pak Eko? Kalau masuk saya terusin. Nah, kesimpulannya, di zaman Nabi 3 malam tidak dijelaskan berapa rakaatnya, imamnya Rasul sendiri. Di zaman sahabat Umar bin Khattab jumlah rakaatnya 23, imamnya Ubay bin Ka'ab. Salatnya berapa lama? Sepanjang malam, 20 rakaat. Karena di zaman Umar itu yang 20 rakaat itu, satu rakaat bacaan suratnya itu 80 ayat. Yang 20
80 kali 20. Berapa ayat? 1600 ayat. Nah, oke. Kalau begitu kita ketok palu Pak Ustadz. Besok taraweh kita ngikutin sunnah. Di zaman sahabat 20 rakaat, 1 rakaat 80 ayat. Siap? Ayo dong ikutin sunnah sesekali. Dijamin sepi. Nah. Akan tetapi Ubay bin Ka'ab sebelum diperintah oleh sahabat Umar bin Khattab untuk menjadi imam taraweh, pernah dipinta sama emak-emak perempuan kaum ibu di zaman Nabi itu untuk ngimamin qiyamul Ramadan. Nah, kalau mau pakai hadis 11, pakai hadis Ubay bin Ka'ab. Tetapi saat ini konteksnya beliau belum ada perintah untuk ngimamin taraweh. Sementara dipinta sama ibu-ibu. Nah, Ubay bin Ka'ab nggak tahu berapa jumlah rakaatnya, maka setahu beliau itu udah aja seperti seperti qiyamul lail 8 rakaat, 11 rakaat dengan witir. Akan tetapi beliau ngimamin ibu-ibu saat itu 8 rakaat taraweh, tetapi 1 rakaatnya itu 200 ayat. Jadi pilih yang mana? Angel kabeh. Jumlahnya sama kan? 20 rakaat 80 ayat 1600, 8 rakaat 200 ayat 1600 keneh. Berapa tuh gaji imam ya? Sekarang. Ya Allah. Tapi garis bawahi bahwa beliau belum tahu jumlah rakaatnya, maka beliau ngikutin jumlah rakaat qiyamul lail 11 rakaat. Dah. Di zaman Umar bin Khattab 23 dengan 3 witir, imamnya adalah Ubay bin Ka'ab. Saat beliau berijtihad menetapkan sholat tarawih 20 rakaat 3 witir, sahabat masih ada sahabat siapa? Utsman bin Affan, masih ada sahabat Ali bin Abi Thalib, masih ada sahabat Muawiyah bin Sufyan, masih ada sahabat Zaid bin Sabit, Ibnu Umar. Tapi mereka satu pun gak ada yang komplain. Gak ada rapat persiapan taraweh, rapat panitia Ramadan yang kembali membahas tentang jumlah rakaat, di mana pihak sono berpendapat 20, pihak sini berpendapat mendingan 8 aja karena di kampung saya 8. Yang sono katanya di kampung saya 20, yang sono di kampung saya enggak ada taraweh. Rapat, mau taraweh kok rapat? Kalau mau taraweh ngaji, bukan rapat. Pernah Pak di perumahan saya, jadi ada rapat amaliyah Ramadan. Saya ketawa ngelihatnya kan, orang pada cecunguk pada rapat itu kan. Menurut saya di kampung saya begini Pak, di kampung saya begini Pak. Ayo ge orang goblok pada berantem pada ini berdebat. Ngomongin masalah agama, ya begitu akhirnya. Menurut saya, akhirnya saya tengahin, jangan menurut saya, sampai orang bodoh kata saya. Ayo kita ngaji bareng-bareng. Loh begitu, baru begitu. Artinya kesimpulannya, sekarang ini sholat tarawih seperti di Al-Fajr, berapa rakaat? 20 ya. Dari 80 ayat per rakaat, nyampe Al-Fajr cuma 4 ayat. Dari 80, perhatikan Pak, dari 80 ayat di zaman Umar bin Khattab, nyampe Cibitung itu cuma 4 ayat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu pun diwasol. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Kurang apa coba? Udah sebegitu diskonnya berapa persen itu? 99% diskon. Ya, yang dari 80 ke 4 ayat.
Masih pulang-pulang kene. Lah coba bayangin itu. Udah 4 ayat diwasol kecepatan 60 km per jam. Pulang. Lah coba bagaimana di zaman Zaid bin Ubay bin Ka'ab yang 200 ayat atau 80 ayat. Mungkin nggak nyampe masjid. Pakai pecin, pakai sarung belok ke sono. Bitung. Artinya saya nggak bicara perbedaan, tapi bicara giroh semangat untuk memperbanyak sholat taraweh di bulan Karena apa? Karena taraweh hanya ada di bulan Ramadan, tidak ada di bulan Syawal, tidak ada di bulan yang lainnya. Dan janji Rasul, man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi yang diampuni dosanya setahun yang lalu itu hanya orang-orang yang taraweh atas dasar iman dan keikhlasan hati. Bukan taraweh atas dasar nyicipin yang penting sholat daripada ora, bukan seperti itu. Nah, maka ijma' ini kesepakatan sahabat, ijma' ashabi ini disebut dengan ijma' sukuti. Ijma' kesepakatannya para sahabat, karena tidak ada satupun sahabat yang komplain tentang ijtihadnya Umar bin Khattab menetapkan tarawih bersama-sama dengan satu imam dengan jumlah 23 rakaat. Setelah sahabat siapa? Tabi'in. Betul? Ya. Abad pertama, 100 pertama, 100